Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube Sarokna Channel. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang Misteri Pusat Ritual Gunung Srandil. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri. Dimulai. Pusat Ritual Gunung Srandil. Gunung Srandil bukanlah gunung yang tinggi. Namun, gunung ini menyimpan misteri yang lebih kelam daripada puncak-puncak tertinggi dunia. Terletak di selatan Jawa Tengah, ia berdiri seakan menjadi penjaga gerbang dunia yang tak terlihat. Warga sekitar sudah terbiasa hidup berdampingan dengan cerita-cerita horor seputar gunung itu. Mereka mempercayai bahwa di puncaknya terdapat pusat ritual kuno yang masih aktif hingga kini, tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi kabur. Tidak banyak yang berani mendaki gunung itu, apalagi saat malam bulan purnama. Tetapi rasa penasaran 5 mahasiswa dari Yogyakarta membawa mereka ke jalur terlarang tersebut. Mereka adalah Reza, Naya, Bagas, Vira, dan Dani. Kita cuma mau dokumentasi buat tugas sejarah budaya, kata Reza dengan penuh semangat. Banyak sumber bilang Srandil dulunya tempat semedi para leluhur. Pendakian dimulai sore hari. Jalur yang mereka tempuh bukan jalur biasa, melainkan jalur yang disebut jalur petir, dikenal karena sering terdengar suara petir meski langit cerah. Baru 1 jam mendaki, mereka mulai merasa suasana berubah. Udara menjadi lebih dingin dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Pohon-pohon besar seakan bergerak meski angin tak bertiup. Vira, yang paling peka, mulai merasa gelisah. Ada yang aneh. Kalian gak ngerasa kayak? Diawasi, bisiknya pelan. Mereka tertawa menertawakannya. Tapi tawa itu terputus ketika suara gamelan mengalun samar dari kejauhan, padahal mereka berada di tengah hutan lebat, jauh dari permukiman. Dani mencoba merekam suara itu, namun kameranya tiba-tiba mati. Semua baterai cadangan mereka pun kosong, seolah daya disedot entitas tak kasat mata. Saat mereka mencoba memutar balik, mereka menyadari jalur yang mereka lalui tadi telah berubah. Tanpa jejak kaki dan penuh dengan tanaman yang tak ada sebelumnya. Kita harus lanjut ke puncak, kata Bagas. Mungkin dari atas kita bisa dapat sinyal atau lihat jalur keluar. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah gapura batu penuh lumut dan tulisan Jawa kuno. Vira yang mengerti aksara itu membaca keras-keras, "Ojo mlebu yen atimu kosong." Apa artinya? Tanya Reza. Jangan masuk kalau hatimu kosong, jawab Vira pelan. Tapi sudah terlambat. Mereka semua telah melangkah masuk. Begitu melangkah melewati gapura itu, waktu seakan berhenti. Langit berubah merah gelap, dan kabut menebal seperti selimut kematian. Di hadapan mereka berdiri sebuah bangunan batu besar seperti candi, namun gelap dan tertutup tumbuhan merambat. Di sekitarnya, puluhan patung tanpa wajah berdiri menghadap ke tengah. Mereka berjalan mendekat dan melihat lingkaran batu di tengah area itu. Di dalamnya, bercak darah kering membentuk pola aneh, seperti mandala. Ini, pusat ritual itu, bisik Dani. Suaranya bergetar. Tanpa sadar, Naya melangkah ke tengah lingkaran batu. Begitu ia menyentuh salah satu batu, tanah berguncang dan semua patung mengeluarkan suara erangan lirih. Tiba-tiba malam turun begitu saja, menelan cahaya sore. Gamelan kembali terdengar, kini diiringi nyanyian kidung kuno dalam bahasa Jawa kuno yang hanya dimengerti oleh Vira. Mereka sedang memulai ritual, kata Vira sambil menutup telinganya. Kita mengganggu mereka. Salah satu patung bergerak. Tangannya perlahan terangkat menunjuk ke arah Naya. Wajahnya yang sebelumnya datar,
kini menampilkan ekspresi kesakitan dan marah. Patung-patung lainnya ikut bergerak. Mereka semua berjalan lambat menuju lingkaran batu, seperti terbangun dari tidur ribuan tahun. Bagas mencoba lari, tapi setiap langkahnya justru membawanya kembali ke tempat yang sama. Jalur keluar menghilang. Kita terjebak dalam ruang yang diputar, katanya panik. Naya mulai menjerit. Matanya terbelalak, tubuhnya kaku. Dari mulutnya keluar suara gamelan, seolah tubuhnya menjadi medium ritual. Mereka merasuki dia, kata Vira. Kita harus keluar dari lingkaran sebelum semuanya terlambat. Reza, dengan penuh keberanian, merobek bajunya dan melemparkannya ke salah satu batu darah. Cahaya menyilaukan keluar dari batu tersebut, memecah suara gamelan. Namun saat itu juga, Reza terhempas ke belakang, kepalanya menghantam batu. Ia tergeletak tak bergerak. Patung-patung mengelilinginya dan menghilang satu persatu. Vira berdoa dalam bahasa Jawa kuno, membaca mantra pemutus ikatan. Perlahan, kabut mulai menipis, dan sinar rembulan muncul menembus langit gelap. Hanya tersisa 4 dari mereka. Naya masih pingsan. Dani dan Bagas memapah tubuh Reza yang lemah, sementara Vira terus membisikkan doa-doa. Saat mereka melangkah keluar dari lingkaran, gapura yang mereka lewati di awal tiba-tiba runtuh. Jalan keluar terbuka. Angin kembali berhembus normal. Mereka turun gunung dengan tubuh gemetar, dan begitu sampai di kaki gunung, suara gamelan berhenti. Tapi semua tahu, ritual itu belum selesai. Hanya tertunda. Reza akhirnya sadar 2 hari kemudian, tapi ia tak pernah bicara lagi. Matanya kosong, seolah jiwanya tertinggal di Gunung Serandil. Naya mengalami mimpi yang sama setiap malam. Dirinya berdiri di tengah lingkaran batu, disaksikan patung-patung tanpa wajah, menari mengikuti irama gamelan gaib. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekati jalur petir lagi. Dan di malam bulan purnama, warga sekitar masih mendengar gamelan dan suara kidung kuno mengalun dari arah puncak. Gunung Serandil tetap berdiri di sana, menjadi pusat ritual yang tak pernah benar-benar berhenti. Menanti jiwa-jiwa berikutnya yang hatinya kosong dan penuh rasa ingin tahu. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.